Hai guys, Bitcoin baru saja menutup candle weekly tertinggi sepanjang sejarah harga Bitcoin. Apakah ini berarti kita akan lanjut lagi ke atas atau di sini adalah daerah resistance sehingga ada potensi untuk terjadi pembalikan arah? Kita akan lihat analisa selanjutnya. Akan ada juga analisa USDT dominance, Bitcoin dan Real Bitcoin Dominance Index, dan kemudian ada potensi rotasi dari koin-koin yang sudah naik seperti Bitcoin, ETH, dan koin-koin lainnya, koin-koin AI juga, ke koin-koin yang belum terlalu banyak kenaikannya. Dan ada juga beberapa berita di dunia gaming kripto. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya. Weekly close tertinggi sepanjang sejarah mampu mencapai harga 70.000. Jadi Bitcoin sudah confirm ini sudah mencapai new all-time high-nya. Kalau kita lihat dari chart ini, kenaikannya itu cukup cepat dari awal tahun ini sampai ke titik sekarang. Di mana dari awal tahun itu sekitar harganya 40 ribuan itu bisa naik sampai ke 70 ribu. Atau naik sekitar 72% ya teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana untuk harga Bitcoin? Bitcoin selanjutnya itu harus mempertahankan ketinggian ini, yaitu di area 70.000 ini ya teman-teman. Jadi harga Bitcoin itu tidak boleh close weekly-nya atau close di time frame yang lebih rendah di bawah daripada all time high ini. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, maka perlu waspada karena bisa terjadi koreksi yang cukup dalam ya teman-teman. Karena dari sejarah di tahun 2017, harga Bitcoin itu ketika dia mencapai new all-time high-nya itu dia lewat sebentar, kemudian dia sideways, tapi dari situ kemudian terjadilah koreksi sebesar 30%. Nah, ini bisa saja terjadi juga di kondisi-kondisi sekarang, jadi kita harus berhati-hati dan kita perlu tahu juga kira-kira untuk trader, kira-kira akan masuk ke narasi yang mana ya teman-teman. Dari RSI dan MACD sendiri ini tidak ada tanda-tanda bearish untuk di weekly-nya. Jadi untuk itu kita perlu melihat di time frame yang lebih rendah ya teman-teman. Di time frame hariannya ini kita bisa melihat Bitcoin berusaha untuk close di atas garis ini. Hari ini ada sedikit rejection dan tadi sempat ke 67 ribuan tetapi bisa langsung recover naik ke atas dengan cepat. Kita bisa melihat adanya bearish divergence ketika harga ini naik ke daerah ini, kemudian RSI-nya itu menurun seperti ini, cukup beda, cukup besar ini gap-nya ini. Kemudian kalau misalnya kita mau ke time frame yang lebih kecil lagi, maka di sini itu adalah semacam channel yang sedang di-respect oleh harga Bitcoin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu bisa close di bawah 68.300 di area ini itu, maka perlu waspada karena mungkin bisa koreksi dulu yang ringan ke area yang ada di sini. Dan untuk skenario bullish-nya adalah dia bisa melewati dan menembus new all-time high-nya sebelumnya ya teman-teman. Untuk koreksi besarnya itu ada support yang cukup kuat yaitu di daerah ini di 60 ribuan. Jadi kalau misalnya dibawa ke sini, itu kemungkinan besar dia pasti bisa bounce dulu dari sini ya teman-teman. Dan kita akan lihat apa pola selanjutnya. Dan chart ini yaitu USDT dominance itu bisa memberikan kita informasi apakah kira-kira Bitcoin itu sudah dalam proses memuncak atau tidak ya teman-teman. Nah USDT dominance ini sudah dekat sekali dengan supportnya, garis supportnya, dan menurut saya ini sedang lagi proses bottoming untuk USDT dominance. Kalau kita lihat di sejarah masa lalu ketika USDT dominance itu menyentuh ke garis ini, itu dia membutuhkan waktu yang lama, jadi sempat ke sini, kemudian naik dulu, kemudian baru sentuh di sini, kemudian baru naik ke sini ya teman-teman. Nah ini itu membutuhkan waktu sekitar dari 20 Oktober itu sampai ke 9 November, jadi ini cukup lama, bisa ada sekitar 2 atau 3 minggu proses bottoming ini untuk terjadi. Apalagi untuk yang tahun 2021 pertengahan itu ini cukup lama ya berada di sini ya teman-teman, bisa sampai berbulan-bulan. Nah, jadi kita tidak tahu apakah ini yang tipe yang lama seperti ini, atau misalnya dia adalah tipe yang cepat ya. Hanya saja menurut saya ini adalah proses bottoming, dan kalau misalnya mau ditaruh di Bitcoin, maka ini adalah proses toppingnya teman-teman. Yang berpotensi untuk menuju ke koreksi 20%, 30%, itu sangat wajar sekali terjadi di bull market di 2017. Kita melihat sering sekali Bitcoin itu melakukan koreksi 20%, 30%, bahkan 40%. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Dan kita juga tentu melihat adanya chart Bitcoin dominance ini belum ada banyak perubahan, dia masih sideways di sini saja untuk di time frame weekly-nya ya teman-teman.
Kalau kita melihat untuk di real Bitcoin dominance-nya itu dengan ETH-nya, maka ini kita sedang membentuk pola semacam triangle seperti ini, bisa breakdown ke atas, bisa breakdown ke bawah juga. Jadi masih sideways, tetapi untuk yang real Bitcoin dominance tanpa ETH, ini sudah ada pergerakan itu dari 28 Februari itu menukik cukup tajam ke bawah. Nah, sekarang lagi ada di support ini. Kalau misalnya bisa tembus 96,23% ke bawah, nah ini bisa sangat bagus sekali untuk altcoin-altcoin yang non-ETH, mungkin anak-anaknya atau yang koin-koin narasi yang lainnya. Penurunan ini itu juga didukung oleh koin-koin meme dan AI yang kemarin itu naiknya cukup fantastis. Dan ini juga bisa membuat kita berpikir, nah, apakah koin-koin tersebut itu akan selamanya naik, tidak akan ada koreksi? Teman-teman bisa pikir sendiri. Kalau kita melihat dari pengalaman di masa lalu, maka biasanya koin-koin itu biasanya akan beralih dari satu narasi ke narasi yang lain, bisa juga ke NFT atau ke hal-hal lainnya. Kita coba lihat saja untuk di koin layer 1 Solana ini, di mana kenaikannya itu juga cukup fantastis dari zona akumulasi yang sudah terbentuk ini, kemudian dia breakout dari situ dan mengalami kenaikan cukup signifikan ke atas. Dan kalau kita lihat dia sampai mana sekarang, dia sampai ke pivot point yang ada di sini, lebih tinggi daripada area ini ya teman-teman. Jadi ini kita bisa jadikan acuan untuk target koin-koin yang belum mencapai titik yang ada di sini. Nah, kalau misalnya Bitcoin itu kita samakan dengan chart koin Solana itu, maka dia sudah berada di daerah ini ya teman-teman. Dan untuk ETH, maka dia sudah sekarang ada di area ini. Sehingga kalau misalnya kita lihat, maka kalau kita ukur koin Solana ini untuk sampai ke all time high-nya, misalnya dia bisa mencapai all time high-nya di tahun ini misalnya, maka kenaikannya itu adalah 83% ya teman-teman. Koin yang lain ini adalah koin AI. Saya ambil contoh Fetch.ai, yaitu Fed dia mencapai new all time high-nya 5 minggu berturut-turut itu dalam posisi close hijau dan kuat. Terakhir minggu kemarin itu bisa close dengan sangat kuat sekali sampai di 3,13. Ini adalah all time high-nya. Sekarang dia lagi sideways di sini. Nah, menurut teman-teman, apakah potensi Fed ini masih besar ke depannya untuk saat-saat ini, atau uang itu akan beralih ke narasi lainnya? Di mana kemarin itu saya melihat adanya pergerakan yang cukup signifikan daripada koin Gala ini ya teman-teman. Weekly close-nya itu cukup baik dan hari ini ada sedikit penurunan. Dan kalau kita bandingkan chart ini Gala ini dengan Sol, maka Gala itu semacam berada di daerah ini ya teman-teman. Sehingga kita bisa simpulkan kalau koin Gala ini itu dia lebih lagging, lebih telat dibandingkan dengan koin Solana. Koin Solana ini sudah duluan ya teman-teman. Dan kita juga akan lihat pivot point yang ada di koin Gala. Contohnya yang ada di sini itu koin Solana. Nah, kita bisa temukan kalau ini adalah semacam pivot point-nya ya teman-teman, yaitu di Maret 2022. Sama juga ini di Maret 2022 ya teman-teman. Jadi waktu itu rata-rata koin mengalami kenaikan di sini sehingga membentuk daerah pivot yang mirip. Jadi kalau misalnya kita mau samakan kenaikan Gala dengan kenaikan Solana itu, maka seharusnya koin Gala itu berada di sekitar ini ya teman-teman, atau di sekitar 0,3 dolar, sedikit di atas daripada pivot point ini. Kalau misalnya kita mau ukur ya teman-teman dari posisi sekarang sampai kepada 0,3 dolar tersebut, maka itu ada kenaikan tambah 300% atau kenaikan sebesar 4 kali lipat ya teman-teman. Dan saya melihat juga di berbagai koin-koin game, Metaverse, GameFi, Play to Earn, itu juga rata-rata mengalami kondisi yang lagging seperti ini. Dia sudah lebih telat dibandingkan dengan koin Solana dan juga Bitcoin ETH dan juga apalagi terhadap koin AI ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah rotasi ini bisa terjadi dan apakah rotasi selanjutnya itu ke narasi gaming metaverse? Kenaikan daripada koin Gala ini itu tidak terlalu dimengerti apa penyebab satu-satunya, tetapi baru-baru ini Gala itu meluncurkan Gala Swap, yaitu DEX di blockchain-nya yaitu Gala Chain, dan mereka juga baru saja mensponsori hackathon sebesar $1 juta di Game Developer Conference. Tidak hanya itu, juga ada game crypto yang cukup terkenal yaitu Pixels bersamaan dengan koin blockchain-nya yaitu Ronin, sama-sama mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Dan Pixel juga baru saja mencapai new all-time high-nya kemarin.
Selain itu ada kenaikan dari koin game Yield Guild Games, ini kenaikan 64% minggu ini ketika mereka ada pengumuman bekerja sama dengan Pixels ya teman-teman. Selain itu ada juga berita di mana ada isu NFT PlayStation. Sony itu sekarang sedang mempertimbangkan apakah mereka akan meluncurkan NFT mereka dan mereka sebut itu menjadi super fungible token yang mampu membuat aset-aset di dalam game itu menjadi NFT kemudian bisa dikirimkan di berbagai game ya dan memungkinkan untuk di trading juga. Ini baru ada isu semacam ini, tetapi kalau misalnya beritanya itu muncul, nah ini bisa tentu saja menggairahkan pasar game, GameFi, Metaverse, Play to Earn, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman soal ini? Dan teman-teman juga bisa merequest koin-koin narasi Metaverse, GameFi untuk saya analisa di video yang terpisah, karena tentu saja kenaikannya itu belum banyak sehingga lagging dan potensi ke atasnya itu juga besar ya teman-teman, dibandingkan dengan koin-koin yang sudah pump seperti ini. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.